Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Aprilia Diah Ekawati di sesi belajar kita, yakni sekarang belajar daring, di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kegiatan sosial, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Baik, selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, makan yang sehat, berolahraga, dan menjaga kehidupan bersih. Anak-anak, hari ini di pembelajaran 1, nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak supaya kita lebih semangat kalau kita tepuk semangat pagi? Kita lakukan bersama-sama ya. Oke. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Hihi. Yuk, semangat ya belajarnya. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama, peserta didik akan dapat memahami kosakata, menjelaskan kosakata, dan mempresentasikan penggunaan kosakata bertema kegiatan sosial dengan benar. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia ya, anak-anak. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan nilai, menghitung, dan mengurutkan pecahan mata uang dengan benar. Ini pada pembelajaran matematika. Dan selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui pengelolaan bahan alam dalam pembuatan prakarya dengan benar pada pembelajaran SBDP. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Keluarkan alat tulis dan bukunya ya. Nah, Ibu punya gambar seperti yang tampak di layar. Coba perhatikan baik-baik, gambar apa sih yang Ibu tampilkan ini? Ada gambar dalam posisi kelas, terdapat ibu guru dan murid-muridnya yang sedang duduk melingkar. Dinamakan apa ini ya? Kegiatan apa sih ini namanya? Ini adalah kegiatan belajar kelompok. Kemudian, di mana kegiatan ini berlangsung? Kegiatan ini berlangsung di dalam kelas ya anak-anak. Ada meja, ada kursi, ada murid, dan ada gurunya. Lalu, siapa saja sih yang ada pada gambar? Coba perhatikan. Benar, ada ibu guru, ada Edi,
Edo, ada Lani, ada Siti, ada Beni, dan teman-teman di kelasnya. Lalu, pernahkah kalian melaksanakan kegiatan seperti pada gambar ini? Pasti pernah dong ya, kan kita selalu bekerja kelompok dan juga bekerja secara mandiri di dalam kelas. Lalu, tahu tidak apa sih belajar kelompok itu? Coba perhatikan. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru, dan semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Lihat, perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini tampak gambar siswa kelas 2 yang sedang melaksanakan kerja kelompok. Di dalam kelas, mereka sering melaksanakan kerja kelompok yang dibimbing oleh ibu guru. Lalu, pada saat mereka bekerja kelompok, mereka saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Di dalam sebuah kerja kelompok, penting untuk kita saling bekerja sama. Setiap siswa akan mendapatkan tugas dan perannya masing-masing. Begitu juga dengan kalian, bukan? Berikut ini, Ibu akan berikan contoh lain dari bekerja sama. Contoh ini akan berupa dongeng yang ada di buku bacaan kalian, di buku tema kalian, yakni cerita si ulat dan si semut. Nah, simaklah cerita ini, lalu dengarkan cara membacanya yang disesuaikan dengan nada dan intonasi. Apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap, silahkan simak dengan baik-baik. Si ulat dan si semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam-nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tapi tiba-tiba, Hei ulat, apa kamu tidak melihat aku ada di sini? Apel itu milikku. Aku lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu. Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba, mereka terkejut. Ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada manusia yang mau memakan apel ini. Kalau dia yang makan, kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat berpikir sejenak. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja. Bagaimana? Setuju nggak?
Bagus juga. Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Ada hewan aneh, tolong! Anak kecil itu lari terbirit-birit, sementara si semut dan si ulat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini gunanya berteman. Iya, yuk kita makan apel bersama-sama. Kejadian ini membuat si semut dan si ulat menjadi teman yang sangat akrab. Nah, sudah kalian simak cerita berikut tadi ya, tentang si ulat dan si semut. Bagaimana sih ceritanya? Lucu bukan? Menarik kan? Nah, perhatikan ya. Tadi dalam cerita itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Bisakah kalian sebutkan bentuk kerjasamanya seperti apa? Dari cerita si ulat dan si semut, apa yang bisa kalian petik dalam cerita tadi? Coba pikirkan dan ingat-ingat kembali apa yang dapat kalian petik dari cerita tadi. Lalu, pernahkah kalian melakukan kerjasama seperti yang si ulat dan si semut lakukan? Walaupun dalam hal bentuk yang lain, bentuk kerjasama yang lain, itu bisa kalian masukkan sebagai pengalaman kerjasama kalian. Kalau kalian sudah ingat bentuk kerjasamanya, coba ceritakan apa yang pernah kalian lakukan dalam hal pengalaman kerjasama. Yang perlu kalian ingat anak-anak, bahwasanya kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu, Ibu? Makhluk sosial adalah makhluk yang saling berhubungan, yang saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Contohnya, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan para petani. Petani yang menghasilkan nasi, kita membutuhkan petani, dan kita membutuhkan berasnya untuk kita makan sehari-hari. Itu adalah salah satu contohnya. Manusia saling bergantung hidupnya dengan manusia yang lain. Maka kita harus saling membantu dan saling menghargai. Nah, kemudian salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh Siti dan teman-temannya adalah mereka akan membuat sebuah prakarya dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Contohnya seperti biji jagung, biji kacang tanah, biji kacang hijau, dan kacang kedelai. Yang bisa kalian lihat di sini ada gambar kacang hijau, ada gambar jagung, ada gambar kacang tanah, ada gambar kacang kedelai. Biji-biji ini akan diapakan sih, Ibu? Nah, perhatikan slide berikutnya. Bahan-bahan lainnya yang digunakan adalah seperti berikut. Perhatikan, ada kertas karton, kemudian ada lem, ada alat tulis sebuah ballpoint, ada gunting, dan ada penggaris. Perhatikan ada nominal harga di bawahnya,
karton seharga Rp500, lem seharga Rp1.000, lalu ballpoint seharga Rp1.000, dan gunting seharga Rp1.000, serta penggaris seharga Rp500. Kalian sudah mendapatkan LKPD yang Ibu kirimkan secara online via WhatsApp group yang ada di WhatsApp grup kelas kita ya. Karena kalian sudah mendownload dan kalian sudah tahu semalam, coba perhatikan kembali. Di sini ada bentuk LKPD untuk memahami isi teks dialog cerita. Ceritanya tentang si ulat dan si semut yang tadi. Nah, coba perhatikan. Di sini ada petunjuk. Ya. Kemudian di sini setelah kalian menyimak cerita si ulat dan si semut, maka jawablah pertanyaan yang telah Ibu susun seperti ini. Pertanyaannya yang pertama adalah mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Yang kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Lalu yang kelima, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Jawablah di kolom yang sudah disediakan ini atau langsung kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Lalu kegiatan kita selanjutnya adalah mentaksir harga. Tadi Ibu sudah memberikan gambar berupa jagung, kacang kedelai, lalu kacang tanah, dan kacang hijau. Mentaksir harga, taksiran itu apa sih Ibu? Taksiran adalah perkiraan harga. Misalkan kalian akan membeli sebuah maksudnya. Jadi, saat kalian akan membeli jagung, kalian pasti akan memperkirakan, mentaksirkan, mengira-ngira berapa sih kira-kira harganya jagung. Misalkan berapa ya, kalau saya pergi ke toko, saya membeli jagung, kira-kira harganya berapa? Kalian pikirkan, lalu begitu juga dengan kacang hijau, kira-kira harganya kalau di toko berapa? Kemudian kacang tanah dan juga kacang kedelai sama. Kalau kalian akan membeli ini, kira-kira taksiran harganya berapa? Nah, setelah kalian kira-kira, kalian tulis di jawaban atau di lembar buku kalian. Kemudian akan Ibu kasih tahu nih, ternyata harganya di toko adalah, biji jagung harganya Rp1.000. Lalu biji kacang hijau harganya Rp1.000. Biji kacang tanah harganya juga Rp1.000. Dan biji kacang kedelai seharga Rp2.000. Nah, di sini kira-kira taksiran mana yang mendekati? Nah, kalian tadi sudah mengkira-kira, ternyata inilah harga yang ada di toko. Sudah bukan taksiran lagi ya anak-anak, karena ini adalah sudah harga yang berasal dari toko.
harga jual yang ada di toko. Nah, sudah paham ya? Kemudian ada tugas selanjutnya, hitunglah total harga belanja Siti di bawah ini. Karena tadi harganya kacang seharga 1.000, kacang hijau seharga 1.000, jagung seharga 1.000, kemudian kedelai seharga 2.000. Kalian masukkan harganya di kolom yang sudah tersedia. Kacang hijau harganya berapa? Kacang kedelai harganya berapa? Kacang tanah dan jagung harganya berapa? Lalu kalian hitung total belanjaan Siti. Semuanya dihitung. Poin 1, 2, 3, dan 4 dihitung. Lalu dijumlahkan. Berapa total belanjaannya? Silahkan kalian tulis pada lembar atau buku kalian. Berapa anak-anak? Sudah kalian hitung kan? Ya, betul. Ada jawaban. Jumlahnya adalah Rp5.000. Lalu, perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan kita selanjutnya adalah pada lembar yang berikutnya. Di sini kalian diminta untuk mengurutkan harga-harga barang-barang di atas ini. Kemudian kalian urutkan dari yang termurah ke yang termahal. Ya. Lalu dari harga yang paling mahal ke harga yang paling murah. Kalian tuliskan pada lembar dan juga buku kalian. Urutkannya harus berurutan, mulai dari yang terkecil ke yang termahal, lalu dari yang termahal ke yang termurah. Nah, anak-anak, rangkaian pembelajaran kita, materinya tadi sudah Ibu berikan. Jadi, bagaimana perasaan kalian saat belajar ini? Tentu senang, bukan? Lalu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwasanya tadi dari contoh kerjasama, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari bantuan orang lain. Maka perlu kita lakukan bentuk kerjasama, saling menolong dan saling menjaga serta menghormati. Kemudian, anak-anak dalam mentaksirkan harga, kita perlu mengira-ngira kira-kira harga yang paling mendekati. Kemudian, setelah kita tahu, kita akan belajar menghitung dengan cara menjumlahkan dari angka yang paling belakang. Diluruskan paling belakang, kemudian yang ada di depannya sampai habis. Lalu, pertanyaan, jika kalian masih belum tahu atau masih belum paham, kalian bisa menghubungi Ibu via Japri WA ya. Baik, terima kasih sudah belajar dengan Ibu secara daring. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti dan kalian amalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.